tertera di situ. Baca terus. Iya, lalu ia mengambil dari buahnya, dan diberikannya kepada suaminya. Dia mengambilnya dari mana? Dari pipinya. Apa yang diambil? Biji-bijinya diambil, baru dikasih suaminya. Terus baca, terus baca. Enggak, kau bodoh kali kau memang. Kau tolol kau. Itu kan tertera di situ, sementara di kitab Bibir kau. Di mana tidak ada sih? buah kunci itu. Katanya kiasan. Nggak jelas keimanannya. Dari mana kau mendapatkan narasi seperti itu? Itu ada tertulis di situ. Di mana tertulis mereka wik-wik? Ya kau baca tadi itu. Di mana dia melihat buah itu sedang? Gimana caranya Hawa melihat dia punya pipik? Kau memang kau. Makanya lebih bagus lagi si Robin daripada kau. Kau Kristen, percaya Bible, menafsirkan Bibelmu sesuka hati, otakmu jadi sengklek. Jadi memang kalau udah beda kiblat itu memang akinya jongkok seperti Lah Anda. kau, sekarang kutanya sama kau, di mana situ menerangkan bahwa buah itu adalah kelaminnya si Hawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Dalam taman ini boleh kami makan. Nah, ceritanya ini bagaimana nih buah dalam pohon. Tetapi tentang buah yang ada di tengah taman ini, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan itu yang melihat duluan, berarti dia melihat dia punya tempi. Baru enak dia makan. Auranya dia. Makanya dikasih sama pasangannya. Kau, di mana kau mendapatkan tafsiran seperti itu? Baca dulu terus, baca. Itu tertera di situ. Baca terus. Iya, lalu ia mengambil dari buahnya, dan diberikannya kepada suaminya. Dia mengambilnya dari mana? Dari pipinya. Apa yang diambil? Biji-bijinya diambil, baru dikasih suaminya. Terus baca. Enggak, kau bodoh kali kau memang. Kau tolol kau. Itu kan tertera di situ, sementara di kitab Bibir kau. Di mana sih? ada buah kunci itu. Katanya kiasan. Nggak jelas keimanannya. Dari mana kau mendapatkan narasi seperti itu? Itu ada tertulis di situ. Di mana tertulis mereka wik-wik? Ya kau baca tadi itu. Di mana dia melihat buah itu sedang? Gimana caranya Hawa melihat dia punya pipik? Kau memang kau. Makanya lebih bagus lagi si Robin daripada kau. Kau Kristen, percaya Bible, menafsirkan Bibelmu sesuka hati, otakmu jadi sengklek. Jadi memang kalau udah beda kiblat itu memang akinya jongkok seperti Lah Anda. kau, sekarang kutanya sama kau, di mana situ menerangkan bahwa buah itu adalah kelaminnya si Hawa? Binatang kau ini. Inilah Kristen binatang.
menafsirkan Bibelnya suka hati. Di mana di situ dikatakan itu adalah kelamin? Bodohnya minta ampun. Kalau kau mau menafsirkan Bibelmu, pakai data dong. Mana tafsirannya? Makanya saya bilang, 1000 Kristen, 1000 penafsiran tentang Bibelnya. Karena apa? Karena mereka itu hanya mempercayai terjemahan yang dimana sebenarnya kalau mau menerjemahkan yang namanya kitab suci harus ada kitab tafsir. Kau sudah menghujat kau itu sebenarnya. Sejak kapan itu melambangkan perempuan punya vagina? Bodohnya minta ampun kau. Dia melihat buah itu baik dan sedap dipandang, makanya dimakan. Kalau nggak dimakan buah itu, tetap tololnya nanti semua manusia. Makanya dibilang katanya buah pengetahuan. Kan semenjak dia makan baru bisa dia menamai semua hewan-hewan. Gimana sih kau? Datang pula kau katanya tempik wanita. Berarti kalau kau nggak ngelek kau dengan perempuan, berarti botol tulus kau ya, otak kau ya, sempit ya. Ya iyalah. Iyalah, Bang Dewa. Coba lah kalau begitu dulu dia, baru dia namanya pinter. Maksudnya buah pengetahuan itu kacang, Bunda. Kacang gitu. Kayak gitu dia, nggak akan pinter dia. Astagfirullah. Mana dia? Tak beres. Apa pula buah pengetahuan itu perempuan punya? Ya, jadi perempuan diciptakan untuk apa? Memang untuk melahirkan anak. Kenapa itu menjadi suatu dosa? Nggak dosa itu. Kalau begitu, salahkan Tuhanmu. Kenapa menciptakan perempuan? Itu aja simpel. Kalau seandainya katanya dia itu adalah kelamin perempuan, jadi ngapain diciptakan Hawa? Untuk apa? Hanya nemanin dia. Bukankah dikatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi dengan keturunanmu? Berarti kan sudah rencana Tuhan menciptakan perempuan dengan laki-laki. Tapi kalau permasalahannya gara-gara kata dia memakan buah itu adalah kelaminnya perempuan menjadi dosa, jangan ciptakan perempuan dong. Udah laki-laki aja di dunia ini semua gitu loh. Simpel sebenarnya. Abang Dewa turun pula dia. Kenapa Bennett ya? Enggak, dia minta turun, Kak. Ya logika kan. Coba Bang Intro, coba Ito. Kalau memang katanya akhirnya mereka jatuh dalam dosa karena makan buah itu. Nah dia menuduh bahwa itu adalah perbuatan wik-wik. Ngapain perempuan diciptakan? Secara logika aja. Kok usah ciptakan perempuan? Kak Nora, emangnya Otin ada yang waras supaya? Datang dia kalau sudah beda kiblat. Emang kau ada kiblat? Kiblat kau aja menghadap patung kok. Apa pula orang Yahudi menghadap patung, dia punya kiblat di dalam apa? Bait sucinya. Logika aja lah. Kalau dia bernarasi bahwa buah itu adalah kelamin perempuan yang dimana dia berikan kelaminnya kepada Adam dan mereka jatuh dalam dosa. Kenapa diciptakan perempuan? Itu aja simpelnya. Jangan diciptakan dong. Biar tidak ada yang namanya seperti itu. Buktinya diciptakan untuk apa? Karena sudah tertulis, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Sama seperti di dalam Islam. Nabi Adam diciptakan untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kan ada tujuannya gitu loh. Ayo, silakan yang Kristen di bawah silakan mau naik multi. Waras lah kalian kok bertanya. Gak ada lah yang waras kalian kok udah di komalku ini. Gak ada OT-OT waras. ODGJ semua. Masa buah kulubi dibilangnya apanya perempuan? Cuma agama saudara-saudara ini. Dia dapat dari mana ya narasi seperti itu, Ito? Cobalah.
Dari mana itu loh? Kristen lain nggak ada. Baru ini aku mendengar ada Kristen yang mengatakan buah huldi itu adalah kelamin. Heran aku dengar ini. Enggak Mau cari ada jeruk, yang mau cari remis. Berhasil Bang Zuma. Halo, selamat siang. Makan genjer. Makan genjer aja sama kangkung daripada makan itu jadi dosa. Iya benar Mana tadi itu. saudara kau itu? Makanya nih, itu Nora tadi udah benar, itu nggak ada narasi seperti itu. Itu sudah letter lead bahwa itu dia makan buah, namanya buah pengetahuan. Nah, jadi tafsiran si abang yang tadi itu ya itu keliru gitu. Itu udah letter lead. Mungkin yang ditanya dia begini, Bang. Le. Kalau di Muslim itu bagaimana prosesnya Adam dan Hawa itu? Atau mungkin saya bertanya gini. Di dalam Muslim siapa yang duluan makan buah itu? Adam atau si Hawa? Kalau di Alkitab kan jelaskan si Hawa ya duluan ya. Kalau di Muslim, coba di mana dalilnya, Bang? Siapa duluan, Bang? Jangan diam semua. Astagfirullahaladzim. Kenapa diam ini? Turunlah. Enggak, Putra Jaya, kau sama si Idama Putra Jaya. Terangkan dari mana tafsiran kau seperti itu. Kalian selesaikan dulu, kalian punya intern. Udah salah si Putra itu. Nggak begitu itu. Itu Udah dia salah, itu. Bang. Iya, dia udah salah banget, itu salah besar tuh. Cuman kalau mau saya teruskan pertanyaan dia tentang iman Islam, siapa kira-kira yang duluan makan buah itu, si Adam atau si Hawa? Kalau Alkitab kan tadi sudah jelas si Hawa yang ngambil ya, lalu dikasih sama suaminya. Ada dalilnya, itu tadi udah baca. Kalau di Muslim siapa? Gimana dalilnya? Bangin terus, Baca dalam genjer mulu. Ya, baca dalam surah At-Taha ayat 120 sampai 121 situ. At-Taha, bentar ya, saya coba Ya, cari. surat Taha ayat 120 sampai 121. Kalau itu urutan nomor berapa dia, Le? Surat keberapa dia itu? Surat Surat keberapa? Taha 120. Iya, kalau suka namanya At-Taha kan? Iya, 120 ayat 120. Udah dapat kau sini. 120 ya? Iya, sampai 121 nanti. 120 sampai dengan 121. 121. Semoga nggak salah ini saya dapatkan. Tidak silakan. Hmm. Penjelasannya Bang, 121. Ya coba nanti kalau salah dikoreksi ya. Saya bacakan dulu ya. Kemudian setan membisikkan, bener nggak? Ayat itu. Iya. Oke ya, kita lanjutin ya. Kemudian setan membisikkan dalam kurung nih, pikiran jahat nih. Bukan kemudian maka. Oke, kita ganti kata mata ya. Maka setan membisikkan dalam kurung pikiran jahat kepadanya. Kira-kira gitu ya. Dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan Gimana kerajaan?" situ wahai Adam? Aku bacanya begitu di sini. Coba yang benar. Oh iya. Coba. Berarti kau baca yang 120-nya kau baca. Ya kan tadi 120 sampai 120. Oh ya, silakan. Aku bukan 21. Kau kira kau minta kolerasinya. Saya udah kebanyakan makan genjer gini jadi banyak lendir-lendirnya. Silakan. Kita ulangi lah ya. Ya. Saya ulangi 21 ya, 20 dulu ya. Kemudian setan membisikkan dalam kurung pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ayat 21-nya.
Kemudian keduanya dalam kurung Adam dan istrinya. Ini dalam kurung semua ini loh. Gak ada penjelasan yang benar ya. Memakan dan dari pohon itu, lalu tampaklah aurat mereka dan mereka mulai menutupi dengan daun-daun surga, dan Adam telah durhaka kepada Tuhan, maka tersesatlah ia. Kok nggak dikasih tahu siapa yang makan duluan, Bang? Lalu mereka berdua, Iya, siapa duluan? lalu mereka berdua, Iya, Adam dan berdua Oke. dalam kurung Adam dan istrinya. Berarti Adam duluan. oke, gini, kalau mau penjelasannya kita buka tafsirnya ya, tafsir tahlilnya. Kalau bahasa Indonesia, di situ dikatakan, ayat ini menjelaskan keadaan Adam dan istrinya Hawa ketika iblis merayu mereka, maka tampak mengingat amanat Tuhan bahwa iblis itu adalah musuh yang ingin mencelakai, dan dia dilarang Allah memakan buah larangan itu. Adam dan Hawa memetik buah itu dan langsung memakannya dengan penuh harapan bahwa ia bersama istrinya akan hidup kekal di dalam surga. Tidak lama setelah Adam dan Hawa memakan buah larangan itu, aurat mereka masing-masing terbuka, padahal sebelum memakan buah itu, larangan itu tidak ada sedikit pun perhatian mereka terhadap aurat itu. Siapa yang dikatakan di sini adalah Hawa yang pertama, karena Hawa yang dituju duluan di dalam tafsirnya ya. Kalau ditujukan kepada kalau ditujukan kepada tafsirnya adalah Hawa, karena di situ dikatakan fawaswasa ilaisi syaitan qala ya Adamu hal aduluka ala syajaratil kulli wa mukiliyah wabiah, kata Allah. Berarti yang dirujukan di sini adalah sumbernya Hawa yang melanggar hukuman Allah itu, yang tidak tahu Hawa ini itu adalah buah larangan, karena dirujukan kepada Hawa duluan, bukan kepada Adam. Coba terjemahannya, Le. Biar saya dengar, Le. Dibacakan Qurannya, diminta terjemahannya. Kalau dalam terjemahannya kan tafsiran. Sebentar. Kalau rujukan kepada tahu. Iya, ku jelaskanlah dulu emang kau dikatakan dalam tafsir tahlilnya itu, ayat ini menjelaskan keadaan Hawa dan istrinya Hawa, Adam dan istrinya Hawa ketika iblis merayu mereka, maka tampak mengenai amanat Tuhan bahwa iblis itu telah musuh yang ingin mencelakakan, dan ia dilarang Allah memakan buah larangan itu. Karena kata apa? Hawa ya, yang digoda oleh iblis itu ketika memakan itu, Nabi Adam terpengaruh. Dikatakan di situ fawaswasa ilahi si syaitan ya, qala ya Adamu hal aduluka ala sayratil kulbi. Dikatakan di situ Hawa tergoda dengan apa yang dikatakan oleh iblis dalam surah At-Taha ayat 21 ya. Kita buka lagi, Satu, baca. kita buka dalam tunggu sebentar, jangan nangis kau. Di Kemudian situ dikatakan lalu mereka berdua ya, yang dikatakan di dalam ayat surat Toha tadi, pertama adalah Hawa ya, pertama adalah Hawa, yang kemudian dikatakan dalam surat Toha lalu mereka berdua. Nah ini lalu mereka berdua ketika Hawa apa ya mah siapa? Dalam kurung ketika ada. dengar dulu, kau memang nggak bisa diskusi, sakit otakku tengok kau. Itulah kebanyakan makan kencir kayak itu kau ya. Ketika dikatakan di situ fa akala minha ya hafa badat lahuma sawatahuma wa ta'fika, katanya di situ. Lalu mereka berdua memakan sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dalam tafsir ini, setelah menyadari bahwa ia dan istrinya telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah larangan itu, pun menyesal atas keterlanjurannya itu, merasa kecewa karena membenarkan bujukan iblis. Siapa yang dibujuk iblis dalam surah At-Taha itu adalah Hawa. Nah, kau paham? Teman saya ngomong ya. Mohon izin laiku. Silakan.
Di dalam Quran atau ini tidak ada satupun dijelaskan bahwa siapa yang duluan. Bahkan itu semua dalam kurung tuh. Kalau nggak ada dalam kurung, Idama, berarti kau buka tafsir tahlilnya Idama. Kalau bahasa Indonesia itu ada namanya di situ tafsir wafis, ada namanya tafsir tahlil. Kalau kau bawa bahasa Indonesianya, kami bawa tafsirnya. Tapi kalau kau bahasa Arabnya itu di luar hawa. Kemana kau ini diskusi? Ini aku tunjuk sama kau dah kata. Kurasa kau doang otak kau setengah aku tengok. coba, gedein. Ya, Tafsirannya gedein dulu baru saya baca. ya sebentar kau Masa jangan kau nangis. karang-karang lagi, kebanyakan makan genjer. Daripada kau makan babi banyak. Ini Damaya. Nah, coba. Kalau kau dengan merujuk ke bahasa, kalau kau merujuk kepada Indonesia, dikatakan di sini fa'akalamin, ya dikatakan kau bawa bahasa Indonesianya di sini. Lalu mereka berdua memakan sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulaikan keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di ini tanda kurungnya yang ada di surga. Kau bilang tanda kurung. Jadi kalau kau bawa bahasa Indonesia ini, kami pakai tafsir tahlilnya. Nah, di sini. Buka Ya. tafsirnya. Setelah menyadari bahwa siapakah ia adalah Adam dan istrinya telah melanggar perintah Tuh. Allah dengan memakan buah. Di dalam tadi dengan dulu di dalam surat Toha ayat 20 tadi dikatakan di sini ya. Di sini dikatakan fawas wasi ilahi si syaiton ya, dikatakan maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata ya, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kulbi ya, kebaikan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Lalu Hawa ya, di sini Hawa yang melakukan kehendaknya. Ayat ini menjelaskan kepadanya Adam dan istrinya Hawa ketika ini Adam dan istrinya Hawa ketika iblis merayu mereka. Ya. Di sini ada tafsir tahlilnya. Kalau kau mau buka tafsir bahasa Indonesia, Idama. Jadi kalau dirujukan ini adalah sejarahnya Hawa yang duluan tergiur dengan perkataan iblis. Karena kenapa? Hawa tidak tahu apa itu buah kulbi. Yang tahu tentang buah kulbi itu adalah larangan adalah Adam alaihissalam. Itu jelas. 2 menit lah, 2 menit dulu ya. Saya sampaikan sedikit 2 menit. Kalau saya perhatikan dari 20 ini laiku, setan itu hanya bertemu ke si Adam karena dibilang kemudian setan membisikkan pikiran yang jahat kepadanya dan berkata kepada si Adam. Jadi bukan kepada si Hawa laiku. Jangan dibalik. Ini satu kitab, ini kitab suci, jangan didustakan ayat ini laiku. Dengan kata lain, si Hawa itu tidak pernah digoda sama syaitan yang terkutuk. Setan hanya datang kepada si Adam, bukan kepada si Hawa. Coba Nora, gimana pendapatmu? Siapa yang duluan? Itu Nora, itu aku. Tapi Alkitab mencatat itu si Hawa yang tergoda. Dan iblis datang kepada si Hawa, bukan datang kepada si Adam. Tunggu dulu, Bibel kau mencatatkan Hawa. Sejak kapan di Bibel kau ada Hawa? Itu nggak tahu sejak kapan. Nah, buat malu aja. Enggak, jangan dulu kamu bahas Al-Quran. Ya, jangan di bahas- Bibel kau ada nggak jangan tulisan bahas Hawa? katanya, Laiku. Enggak, sebentar, di Al-Quran Bibel jangan kau ada dibahas. tulisan Hawa enggak? Ada enggak? Tunjukkan sama saya. Apa itu? Di Bibel kau ada tulisan Hawa. Siapa bilang istrinya Adam itu adalah Hawa? Tulisan Hawa, kata Hawa. Iya, dari mana? Ada di Bibel kau Hawa. Oh. Di mana? Jadi kalau Adam ada. Kalau Hawa nggak ada gitu maksudnya. Ya, Hawa nggak ada, makanya saya bingung. Katanya iblis menggoda Hawa. Sejak kapan di dalam Bibel ada Hawa? Baik. Saya bacakan itu aku yang baik ya, yang cantik manis ya. Lah aku baca dulu dalam Kejadian 3 lah ya, 20 lah. Enggak, Kejadian 3 itu gunakan bahasa Ibraninya. Kau bahasa Indonesia sejak kapan kitab tanah itu pakai bahasa Indonesia? Iya, nanti itu aja yang cari. Oh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini saya bacakan ya. Elah. Saya bacakan ini. Manusia itu memberi nama Hawa
kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 20. Itu aku yang cantik, yang manis, yang mengasihi Mana Tuhan. tulisan Hawa di situ, tunjukkan. Open cam lah kau. Enggak, si like yang tukang makan genjer ini tak ada ayatnya, bukan lu like-ku. Satu lagi nih saya bacakan ini. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istri. Nih. Kau bilang Hawa di sini kan? Kau bilang Hawa di sini kan? Iya. Di mana Hawa di sini? Mana Hawa? Di sini Eva, Kafa. Apa pula Kafa jadi Hawa? Enggak apa-apa, itu kan bahasa Ibraninya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nama kau John jadi Black Hawk. Gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok di sini Kafa kok. Yang penting orangnya sama. Mana Hawa di sini? Mana sama? Mana Hawa? Sekarang pertanyaan saya. Dari mana Bible? Dari mana Elai menerjemahkan menjadi Hawa itu dari mana? Coba, like intro. Nama aslimu Dari siapa? mana? Ditanya orang dari mana kok lah intro kita ini namanya dari mana? Dari mana? Coba jawab aja. Dari mana? Lah, itu jadi ada loh itu nama panggilan Dari Hawa mana? itu. Saya tanya dari mana? Justru itu dia di orang Dari itu nggak mana? ada nama si Hawa. Saya nggak mau. Dari mana? Dari mana? Ya jadi lah ya. Jadi si Adam duluan Dari ya mana? kalian ya. Bible dari mana? Apa dari mana? Bible enggak begini loh. Tiba-tiba di buku itu ya kalau diterjemahkan tidak ada nama Hawa, tiba-tiba nama Hawa ada. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Ayo jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Cobalah kalian tuh sembuh kayak aku nih. Dulu aku juga Kristen, sekarang udah sembuh. Jawab dulu Idama, dari mana? Mananya? Dama, monitor. Coba dulu Bang Aspa. Siapa duluan yang makan buah itu, si Adam atau si Hawa? Menurut Muslim. Oh, itu Apa Bang kita Idama. sebutnya? Bang Idama, dijawab dulu itu Kakak Nora. Wes Mas, wes tak jawab Mas. Jawabannya ya tentu dari bahasa asli nih. Baru nanya. Orang Ada di bahasa FB itu aslinya Hawa, Bang Idama. Jujur lah, Mas. dari hasil mencontek Al-Quran gitu aja. Kok Nah repot di sih? Al-Quran ora ono kata Adam ora ono, kata Hawa ora ono, itu kan dalam kurung. Ditambahke itu Mas. Di dalam Al-Quran, Mas. Saya tunjukkan sama Iya. kau dalam kurung ya. Itu dalam kurung ditambahkan di dalam atoha tadi itu atoha tadi 20 pasal 2 ayat 20 sampai 120 sampai 121 Mas. Coba saya di delok saya Mas. Surat atoha tadi itu Mas intro wes jelas dalam kurung jelas tuh. Makanya di tafsirannya sopo sing duluan sing jiko buah itu ternyata Adam katanya Mas. Terbalik kalau Alkitab Mas. Alkitab itu dikatakan itu Hawa duluan Mas. Sejak kapan ada Hawa di situ? Sejak dulu lah itu. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dulu lah. Masa sejak kapan ditanya-tanya? Justru itu di Al-Quran tadi nggak ada itu nama, cuman ditambahkan dalam kurung. Jadi kalau nggak ada tanda kurungnya itu nggak tahu siapa itu pelakunya yang makan buah Nah, itu. sekarang coba kamu buka Matius 17 nomor 21. Matius 17 nomor 21. bentar itu. Pelan-pelan itu. Matius Ya. berapa tadi Bonidin? Matius 17 nomor 21. 17 ayat 21. Nah, itu dalam kurung apa enggak? Oh ya.
jenis ini tidak dapat diutus kecuali dengan berdua dan berpuasa. Betul, ini ditambahkan. Ya, ini ditambahkan dalam kurung artinya ditambahkan. Dalam Iya, kurung ya? ditambahkan. Oke Iya, ya, dalam ditambahkan. kurung ya. Iya, ditambahkan dalam Iya, dalam kurung nggak? ditambahkan. Enggak dalam kurung nggak? Iya. Saya tanya, dalam kurung nggak? Astaga, udah dibilang. Loh, saya tanya dalam kurung nggak? Iya. Astaga. Nah, jadi dalam kurung itu maksudnya apa? Ditambahkan dari yang tidak ada jadi ada, Ah, ditambahkan. berarti kita kok tambah-tambahan ya? Ya sama kayak tadi kayak surah At-Taubah tadi itu. Adam dan Hawa itu kan nggak ada ditulis. Jawab dalam Quran. aja. Aku jawab juga. Dibilangin juga. Sama kayak tadi itu Adam dan Hawa tadi itu kan nggak ada, itu ditambahin itu. Di mana ditambahin di situ? Dalam kurung tadi At-Taubah tadi. Lain gua baca dulu kasih itu sama itu si Di mana di situ ditambahin? Mana ada penambahan? Di situ dalam kurung mempertegas. Beda kau punya dalam kurung itu apa artinya? Artinya kan nggak ada, ditegaskan lah. Sama itu gak kayak ini ditegaskan, yang tadi nggak ada Apa ditegaskan? bahwa- Apa yang mau ditegaskan dari yang tadi itu? Coba. Ya itu jenis roh ini hanya bisa diusir dengan doa dan berpuasa. Ada roh yang nggak bisa keluar dari orang. Lalu bilang jenis roh seperti ini hanya bisa diusir kalau kamu berpuasa dan berdoa dulu. Roh apa yang mau dikeluarkan? Itu tentu roh jahat lah itu aku. Masa roh Yesus? Oh, jadi waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu berarti ada roh jahat di dalam dirinya. Yesus nggak ngusir roh jahat, dia berpuasa. Yesus nggak ngusir roh jahat. Jadi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ternyata karena ada roh jahat. Waduh. Nggak ada dibilang begitu ayatnya. Jangan tambah-tambah. Sekarang begini, apa artinya di dalam kurung yang tadi? Kau bilang mengusir roh jahat hanya dengan berpuasa. Pat, Aduh. Pat. Ya. Oh, cepat. Jangan Ya. banyak makan kencer juga kau. Makanya Oten sembuh kayak aku nih. Makanya kau sakit apa dulu? Apa gejalamu? Dulu aku gila, dulu aku gila. Kristen, dulu aku tanya dulu aku. Harusnya roh jahat itu dikeluarkan dari dirimu. Itu Iya, kan? roh jahat dikeluarkan dari orang yang kerasukan setan, dilemparkan ke 2000 babi, terus babinya kalian makan. Babinya dimakan. Kan babinya kan udah 2000 tahun yang lalu. Kan jadinya idama kau. Itu kan babinya kan beda itu. Babi kan baru dibeli dari pasar. Tapi enak kan toh waktu makan daging babi. Enggak, sekarang kembali konteksnya. Di mana Hawa itu, di mana kata Hawa yang diambil oleh Elai baru dicatokkan ke dalam Bible kalian tuh dari mana? Ya dari bahasa aslinya lah. Aslinya saya sudah buka kafah, nggak ada Hawa. Terus kafa itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Lah, kamu tanya sama Elai, kenapa bahasa aslinya Elai tulis. kafah? Itu bahasa Elai tulis, Ibraninya itu kafah loh. Hawa, itu aku. Bahasa Ibraninya kafah, kenapa jadi Hawa? Ya karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di mana langsung diambil kata Hawa? Ya di situ dari penerjemahan mereka kan ahli-ahli. Penerjemahnya itu menerjemahkan bahasa originalnya kafah. Mereka itu kan udah sekolah. Saya bertanya beginilah, Idama, kau saya rasa kau pintar lah. Nama kau Idama, pada waktu nanti diterjemahkan menjadi demen. Dari mana kata demen itu? Logika lah kau. Originalnya tuh kafah. Kenapa bisa jadi Hawa? Lagian begini Idama. Kalau nama kau Idama, apakah berarti kau keluar negeri nama kau jadi John? Enggak kan? Yang namanya nama tidak akan pernah berubah. Ini beda. Kalau di dalam bahasa nama Yesus, kalau bahasa Ibrani Yesua Hamasyah. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani Yesus, apa pula nama bisa berubah-ubah? Kan dia bunglon. Setahu saya kalau namanya nama. Kan bunglon. Bunglon itu mah kalau bunglon tuh. Masa dari kafah menjadi Hawa?
Ya mereka udah pintar-pintar. Itu bukan pintar, itu namanya kegoblokan. Kenapa? Sudah tahu namanya kafah, dirubah menjadi Hawa. Apa? Panggil-panggil saya Intro ini kan kenapa? coba, namanya kan bukan interogasi. Tapi orangnya sama itu aku. Oh, kayak seperti Tunduk pelanduk. Bang Aspal. Sebentar. Sekarang begini, kalau nama kau John Peter, apakah kalau kau pergi ke Arab sana namamu berubah menjadi Muhammad Peter? Enggak kan? Tetap John Peter. Buktinya si intro ini coba intro. Nama aslimu Nggak usah siapa? lari ke situ, nggak usah lari ke situ. Sekarang kan nama asli. Sekarang kan nama asli. Siapa? Kau nih kadang apa ya? Gimana ya? Memang Kristen ini kayak begini tuh. Idama luar biasa cerdasnya. Ini cerdas Bretel cerdas akibat makan babi ya kayak begini. Nama bisa dirubah-rubah gitu loh setiap negara. Lucu aja. Ini si intro belum keluar negeri nih, masih Indonesia ini. Saya tanya sama kau, bagaimana mungkin namanya kafah menjadi Hawa? Coba si intro, bagaimana mungkin kau intro gabe si intro keluarmu? Dan mungkin omak mau Mampus engkau. Mau tahu nggak namaku yang dulu dibaptis? Dari tadi aku diam, aku aja kau aja, aku aja. Disebut di secara Konteksnya kan bukan masalah nama, yang jelas siapa yang duluan memakan buah itu sekarang. Kamu kok nama kamu? Sekarang kamu begini, kalau nama Hawa saja tidak ada di dalam Bible kau, gimana kami mempercayai kitab kau bahwa si Hawa yang makan duluan? Jadi kitabmu juga tadi nggak ada Hawa kok, itu dalam kurung kok. Kamu kayaknya Siapa yang bilang Hawa yang memakan duluan di dalam Al-Quran saya? Siapa yang ngomong? kan di Al-Quran tadi Siapa yang Adam kan ngomong? duluan. Kami dari tadi kami tidak ada ngomong, yang memakan duluan adalah Dikit. Hawa. Kitabmu itu kan Adam. Begini loh, hey, kau kalau tidak bisa juga Di saya kitab turunkan kami. kau. Saya turunkan kau. Begini loh, di Nggak dalam gini. Bible kau, Jadi kau kamu bisa kan diam, kau bisa diam nggak? Kau bisa diam nggak? Kamu cari remis kau. Hei, jangan cari Lu yang remis. cari remis. Di dalam kitab kau tidak ada nama Hawa. Terus bagaimana saya mempercayai kitab kau itu bahwa menceritakan kebenaran Hawa yang makan duluan, sementara nama perempuan itu bukan Hawa, tapi Kafah. Nah kalau si Kafah yang memakan duluan nggak urusan aku. Intinya di dalam Al-Quran siapa yang mengatakan si Hawa yang duluan makan? Entah si Jalutung kayak namanya, entah siapa kayak itu tidak perlu. Oh nggak bisa yang begitu jelas. dong. Berarti kalian namanya kalian kan nggak berulang. Di dalam kitab suci original tidak ada nama Hawa, dibuat original di bawah. Anda itu membual. Itu tidak ada kejujuranmu. Entah si Jalutung kayak namanya, entah si Kau saja mengatakan si Hawa memakan buah tempiknya. Kau saja menarasikan si Hawa dengan Adam jatuh ke dalam dosa karena mereka wik-wik. Bagaimana saya mau mempercayai kau? Muncung kau saja tidak pernah benar. Di dalam Bible kau nggak ada kok nama Hawa, Kafah. Bagaimana saya mau mempercayai itu yang benar? Gitu loh, Breteli. Bagaimana bisa nama Breteli tiba-tiba di Jepang sana namamu jadi Konghucu? Nggak mungkin kan? Itu secara logika, tapi bagaimana lah? Kalian kan makan babi terlalu banyak. Logika kalian mati gitu loh. Saya buktikan dulu kalau ada nama Hawa di situ berarti benar cerita tentang Hawa dengan Adam. Nama Hawa aja nggak ada, baru saya membenarkan itu. Nora, kakak Nora, nono kona, kuliah para close nih. Lucu pula. Buktikan dulu nama Hawa ada di dalam Bible kau, berarti benar Bible kau menceritakan tentang Adam dan Hawa. Masalahnya Bible kau tidak menceritakan tentang Adam dan Hawa, tapi Adam dan Kafah. Kamu pikir si Adam selingkuh? Ayo berarti kau tadi mengatakan pinter mereka kan. Sekarang buktikan kalau memang Hawa yang ada dalam Bible kau, berarti benar ceritanya. Ini si Kafah kok. Si Kafah yang dirayu sama ular, bukan si Hawa. Si Kafah. Kalau Kafah yang makan buah itu duluan, dia gitu loh. Abin, kita kuliah barak di mais, Gunung Moras. Alah dia berpidato pula Kavin.
Kau pikir saya nih minum kopi yang ada kafeinnya? Saya nggak minum kopi. Begini ya, kenapa poin saya lari ke Hawa? Ya, kalian menceritakan di dalam Bible yang makan duluan itu adalah Hawa. Sementara di situ bukan Hawa tapi Kafah. Nah, Kafah ini siapa? Istri kedua Adam. Atau siapa? Perempuan lain? Kau pikir Adam selingkuh? Nah, kalau cerita di dalam Bible kau, si Kafah ini yang makan duluan, ya itu urusan Bible kalian berarti. Saya nggak bisa percaya. Kalau di dalam Al-Quran Toha ayat 120 sampai 121, di situ sudah dikatakan, ular itu menggoda mereka berdua. Gitu loh. Kalau kamu memaksa kami harus mempercayai bahwa perempuan yang duluan makan lah. Kau memaksa kami mempercayai bahwa si Hawa duluan. Sementara itu bukan Hawa, si Kafah. Nah, kalian cari tahu dulu. Tanya sama pendeta kalian. Atau yang lain. Pak, ini si Kafah siapa? Loh, kenapa? Si Kafah duluan yang memakan buah itu. Berarti ini bukan Hawa dong. Gitu. Ya. Gimana tertulis kalau dalam Al-Quran sih? Ya, Sukisno. Berisik kali ya bang itu. Sukisno. Sutrisno. Sukisno. Aduh. Iya, tadi kita tunjukkan itu bukan Hawa, itu Kafah. Kalau Kafah yang memakan buah itu ya nggak urusan kita dong. Naikkan kau. Tuh. Sukisno. Turunlah. Nah, silakan Putra. Tunjukkan kalau itu adalah Hawa. Biar agar kami percaya berarti Bible kamu menceritakan Adam dan Hawa. Ini Bible kamu menceritakan Adam dan Kafah. Dengar. Simak ya. Camkan, dengar. Nah, kita tinggalkan sebuah nama. Perempuan dan laki. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Yang memakan buah itu, buah itu Hawa apa Kafah? Argumenmu itu tidak mendasar. Yang memakan buah itu Hawa apa Kafah? Cari remis. Anda pilih. Udah jawab dulu. Yang memakan buah itu Hawa apa Kafah? Bertobat kau, biar pintar kau, biar nggak bodoh kau. Iya, saya bertanya. Yang bodoh ini bertanya kepada pintar. Yang ternyata originalnya di situ Kejadian 3 nomor 20. Sabar dulu. Kejadian 3 nomor 20. Ternyata saya buka originalnya Kafah, bukan Hawa. Pertanyaan saya, di dalam Bible kau yang ternyata namanya Kafah, siapa si Kafah ini? Itu pertama. Kedua, yang memakan buah itu adalah si Kafah. Ya. Kamu harus cari tahu di mana kata Hawa ini diambil oleh Elai dan dimasukkan ke dalam Bible kalian. Ayo. Siapa Kafah ini? Silakan. Nah, sekarang gini, dengar, camkan. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah Adam dan Hawa. Nah, di mana Hawa itu? Sekarang kita tinggalkan dulu nama ini. Di mana Hawa? Enggak bisa. Enggak bisa. Sebentar Bang Baron. Enggak bisa, Putra. Kau harus tunjukkan kalau Kafah itu adalah Hawa, biar kami percaya bahwa nama perempuan yang pertama diciptakan juga adalah Hawa. Mana, tunjukin. Itulah kebodohanmu, kau berkata nama. Sekarang kita bisa nggak nama Yesus diganti menjadi perempuan? Oke. Sekarang saya tanya sama kau. Kenapa itulah kebodohanmu? Halo. Bisa nggak nama kau Jaya di akhirnya diganti Selenong? Gini, tunjukkan sama saya Kafah ini siapa? Dengar dulu, mungkin namamu juga ada yang bilang bukan Nora, ada yang bilang siapa bilang namaku tetap Nora kok mau pergi saya ke Amerika Nora juga kok, palingan nama R-nya ini Nora, how are you? Nah, tidak ada dipanggil menjadi Niri, nggak ada Niri. Sama tadi yang dibilang ini nama yang punya host ini interogasi, nama aslinya bukan gitu, jadi kau bodoh memang. Nah, itu beda.
Nah sekarang kau jawab, kafah ini dari mana? Enggak, kau jawab dulu, kafah ini dari mana? Udah saya Kafah bilang ini tadi, dari mana? Saya nggak mau tahu. Kalau kau tidak bisa menunjukkan ternyata yang makan buah itu bukan Hawa tetapi kafah, untuk apa kami mempercayai bahwa si kafah yang duluan makan itu? menurut imanmu manusia pertama siapa? Aduh. Jelaskan dulu. Kalau menurut iman, kalau menurut Bible kau bilang sekarang saya tanya, kau percaya nggak sama Bible kau? Artinya saya kejar. Kamu percaya nggak sama Bible kamu? Makanya benar yang dibilang Kamu hadis itu lebih baik percaya nggak? melawan seribu orang Bud, pintar kamu daripada percaya nggak? satu orang bodoh Kamu berjanda. percaya nggak sama Lebih baik Bible kita kamu? melawan 1000 orang pintar daripada Kamu satu orang bodoh percaya nggak berjanda. sama Bible kamu? Benar itu hadis itu untuk kamu. Hadis itu benar untuk kamu. Lebih baik kita melawan 1000 orang pintar. Benar juga kalau Jesus mengatakan kepada orang-orang yang di luar dari Bani Israel itu adalah asu. Kalau soal itu tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius, kau baca di dalam Matius. Ya, itu benar, itu benar. Mending ya kalau dikatakan saya otak separuh daripada dikatakan hewan binatang. Ogah aku. Jack. Iyalah. Jack. Halo Jack. 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 Halo, Ya, selamat malam. Agama apa? selamat malam. Agama? Agama saya Kristen. Kristen apa, Bang? Ya, Katolik. Oh, Katolik. Alhamdulillah. Katolik ini agak santun-santun lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Harusnya kau bilang puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ada. Ya, bagaimana mau nanggapi tadi atau mau tema lain, Bang? Nanti kalau disuruh tanggapi Abang pusing. Ya, saya baru naik. Iya, tadi kami membahas soal kafah yang ada di dalam Bible Bang Jack, Kejadian 3 nomor 20, ternyata bukan Hawa tetapi kafah. Nah, pertanyaannya, siapa si kafah ini, Bang? Selingkuhannya Adam atau bagaimana nih, Bang? Saya juga pusing nih. Ini saya harus Dari pengetahuan ibu tuh kafah tuh apa? kafah itu. Lah, Bang. Ya. Lalu lalu perempuan itu dinamainya Hawa. Nah, ternyata kita balikan ke original yang di mana originalnya itu bahasa Ibrani bukan Hawa, Bang, tetapi kafah. Nah, siapa si kafah ini, Bang? Oh, kafah. Iya, siapa si kafah ini, Bang? Ya nggak tahu lah. Loh, kok ada di dalam Bible kalian jadi Hawa, Bang? Abang nama Abang Jack. Masa ketika Abang pergi ke Arab Saudi namanya jadi Jik? Gak mungkin kan, Bang? Iya kan? Oh, bahasa Yunaninya kafah. Bahasa Ibrani, Bang. Orang perjanjian lama kok pakai bahasa Yunani. Oh, bahasa Ibrani. Ya. Oh, nanti saya ini maksudnya ya. Apa ya, kafah? Kafah. Kafah gimana ejanya? Ejaannya. Khafvah. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Dalam bahasa Ibrani ya. Ya. Di mana tuh kejadian 3 Nomor 20, Bang. Kejadian 3 nomor 20. Ya, nih saya tunjukkan aja, Bang ya. Iya, dalam Ibrani ya. Ya, Abang mau saya tunjukkan nggak? Boleh. Oke, Kejadian 3 Kafah. nomor 20, Bang. Oke. Besarkan saya utuh apa? Kiki besarkan, Dek. Oh, kalau diterjemahkan Indonesia itu Hawa ya. Iya, kenapa jadi Hawa? Nah, ini kan. Nih, dia katanya kan manusia itu memberi namanya Hawa, ya kan? Nah, kita kalau larikan ke Ibraninya, Hebrew kan? Ini Hebrew. Udah Hebrew, Bang. Oke. Hebrew. Bentar ya. Nih, Hawa ya. Kita larikan ini, nanti dia jadi bukan Hawa, Bang. Dulu.
Nah, ini jadinya bukan Hawa, Bang, tapi Kafah, Bang. Oh, Chava. Ya, Bukan Kafa, Chava. ya udah terserah kamu. Chava. Siapa ini? Ibu ini. Ya, siapa ini, Bang? Selingkuhannya Adam atau gimana nih? Simpulannya itulah Hawa, Chava. Ya, ini siapa ini? Ya Hawa, kalau diterjemahkan. Lah, diterjemahkan kok jadi Hawa, Bang? Enak kali Iya. kau. Apa yang salahnya? Loh, mana jadi Hawa, Bang? Nama kau Jack ketika diterjemahkan jadi Jok. Oke, kalau bahasa Yunani? Lah, ini bahasa Hebrew, Bang. Sejak kapan ke bahasa Yunani, Bang? Namanya nama. Masa setiap bahasa nama jadi berubah-ubah, Bang? Ya, di dalam Bible kan bahasa Yunani, bahasa aslinya. Coba di bahasa Yunani dulu. Perjanjian lama tuh bahasa Hebrew. Perjanjian baru bahasa Yunani, Bang. Gimana sih kamu? Di kejadian. Ini kan di kejadian, perjanjian lama kan bahasa Hebrew, Bang. Oh, perjanjian lama. Astagfirullah, saya bilang kejadian 3 kok. Ini telinga kau kemana? Somplek juga ya? Ya. Jangan marah lah. Bukan, Ya, saya tadi kan emangnya- bilang kejadian 3 emangnya nomor kenapa? 20. Kenapa? Nggak percaya? Tanya aja sama orang Yahudi. Kan orang Yahudi yang menulis. Nah, sekarang saya itu? tanya, ini Iya, Bibel kamu, kitab suci makanya kamu saya apa bukan? Kristen. Iya, Kamu perjanjian kan lama. mengatakan saya berbeda dengan Kristen, Yahudi. Tanya saya sama Yahudi, siapa dia? Enggak, ini Bibel kamu apa bukan? Ya, makanya Bible itu kan bahasa Yunani. Oh, jadi kamu nggak pakai perjanjian baru, perjanjian lama? Ampun. Hah? Perjanjian lama, perjanjian baru kan disatukan kan jadi Alkitab. Iya, saya tanya. Kamu Makanya di dalam Alkitab tuh bahasa Yunani. Gimana nih? Mana ibu ini? Perjanjian lama pakai bahasa apa? Ya ampun. Kalau di kitab Torah itu ya bahasa Ibrani loh. Nah, itu kejadian kitab Torah atau bukan? Ya kitab Torah. Itu kitab kalian bukan? Iya. Nah, terus ngapain saya suruh tanya sama orang Yahudi, tapi kalian ambil juga kitabnya? Berarti kalian maling nih? Orang Yahudi lah. Gimana Oh, sih? berarti kitab Torah ini kitabnya orang Yahudi diambil sama Kristen? Iya, berarti kalian kita maling? orang Yahudi. Di mana Kalian sih? maling? Kitab Torah itu Yahudi. Iya, kenapa bisa sama kalian kitabnya orang Yahudi? Makanya tanya sama orang Yahudi. Apa Iya, kenapa bisa kitab Yahudi sama kalian? Hava itu. Saya Hava tanya. itu Weh, telinganya maksudnya. nengel. Weh, Neng. Bukan Kafa. Nggak dengar. Saya Gimana tanya. kamu bacaannya, Bu Nora? Gimana kamu bacaannya? Ini Kafa. Saya sekarang Bukan tanya. Kafa. Ya Allah. Kitabnya Ya orang Yahudi. ampun. Kitabnya orang Yahudi. Bacaan aja udah salah loh. Di mana kamu sekolah ini? Woi. Itu ditanya, Ini dengar. sahabat. Jawab pertanyaannya, jawab. Kitabnya orang Yahudi itu Maksudnya kenapa Hawa. bisa ada sama Ya, kitabnya kalian? orang Yahudi lah, Mbak. Di Ya, mana kitabnya orang sih? Yahudi kenapa ada sama Ya kalian? ampun. Makanya kalian ini Saya tanya, kitabnya Yahudi Oke, kenapa ada sama dari kalian? mana kalian mendapatkan Hawa? Kalau enggak Dari bapak kau, waktu lahirkan kau, otaknya sableng. Makanya jadi kafah. Ya tanya dari mana kitabnya Yahudi sampai ada sama kalian? Kayak saya entah apa kau ngomong. Saya pikir Katolik, biasa Katolik ini pintar, tapi ini mungkin dia bagian apanya ya? Orangnya itu yang paling ujung dia botolnya itu. Tanyalah sama orang Yahudi katanya. Lah, kenapa saya tanya sama orang Yahudi? Karena itu kitab Torah, punya orang Yahudi. Berarti kenapa ada sama kalian? Kok maling? Atau apa? Allahu Akbar. Ternyata, aduh, ini lagi yang satu menaik lagi.
Ini lagi. Memang kamu cari-cari remis memang ya. Cari remis. Tadi kau bilang Kamu siapa masalah nama si Hawa? cantik. Tadi kau bilang tadi udah Jawa masalah siapa? cantik. Si siapa ya? Rupanya bukan si siapa. Memang kamu nggak mau ngalah. Pembohong Siapa kau. Safa Marwah. Siapa sih? Tadi siapa kau bilang? Sopo iki. Memang IQ-mu udah jongkok. Tobat kau tobat. Jalan lebih kamu. Sapa. Dengarkan ya. bengak. Walaupun saya dikatakan IQ jongkok, tapi saya tidak menyembah manusia yang bisa BAB. Daripada Anda menyembah batu. Lu menyembah batu. Mengecil kenapa batu? Itulah logika. Saya walaupun IQ jongkok, saya tidak punya Tuhan yang bisa metong. Iya, apa Jadi- hebatnya Tuhan bisa metong? Itu jadi kemaslahatan untuk umat. Walaupun saya IQ jongkok, saya tidak pernah punya Tuhan yang pernah digebukin. Ya udah di situ aja kau semakin jongkok otakmu. Bodoh kau setelah mau alap kau. Saya walaupun IQ jongkok, saya tidak punya Tuhan yang pernah Kau dilahirkan. bilang setelah dijelasin bapak itu kamu ngeyel lagi. Memang otakmu bebal. Safa. Orang Jadi Pak. siapalah si Safa ini? Orang Siapa Batak. dia ini? Aduh, aku Siapa malu dia ini? kau melihat kau orang Batak bodoh. Aku jongkok. Lu yang bengak, lu yang longor. Bodohnya, Lon. segila-gilanya orang gila tidak menyembah manusia. Lebih bagus saya menjadi orang bodoh daripada pintar tapi punya Tuhan yang pernah digebukin. Lebih baik realistis begitu menyembah Saudaraku, batu. dengar dulu, dengar. Bagaimana Anda menyembah batu menghasilkan apa batu longor? Iya. Nggak usah dinaikin lagi ini si Putra ini. Tadi udah masalah cantik kamu jelasin kemana-mana. Dia tadi ngeyel. Tadi kan udah dijelasin bapak itu namanya. Dia masih Belum masih ngeyel. Itu kan terjawab, normal. Longor. Oi, Enggak, sebentar, belum Bang Baro. terjawab. Turun aja Lekku. Begini. Putra Jaya, turun aja kita turun Iya, aja. salah. Putra Jaya, jangan keraskan hatimu. Putra Jaya. Begini Putra, kamu bilang katanya saya nyembah batu. Setahu saya yang bisa di COD dari aplikasi Orange itu hanya patung Tuhan kamu. Logikanya Aku tahu lah kau. Ada nggak batu bisa di COD? Saya tanya dulu, batu palingan batu akik, ya kan? Nah ini ada gambar patung bisa di COD. Turun aja, Putra. Udah. Tadi kamu mengatakan saya menyembah batu. Ada nggak Tuhan saya bisa di COD di aplikasi Orange? Ada nggak? Nggak ada Putra. Tapi ini bisa saya COD dari aplikasi Orange. Harga 20.000, 30.000. Besar ukurannya loh. Diam dulu. Jadi kira-kira Tuhan siapa yang bisa di COD nih? Bentar dulu. Jadi pernah Yesus mengatakan pohon itu kelihatan dari buahnya. Kaulah itu. Udah. Iya, saya bertanya. Tuhan siapa yang bisa di COD? Mana ada tuh? Makanya kamu jongkok memang. Aduh. Saya lihat orang mata tapi bodoh. Oke. Cantik-cantik kamu tapi otakmu bodoh. Otak Iya, udang. nggak apa-apa. Salib itu melambangkan siapa, Putra? Salib itu melambangkan siapa? Bang Putra. Salib itu melambangkan siapa, Bang? Ayo, Bang. Ayo, bisa. Hadis mengatakan lebih baik kita melawan 1000 orang pintar daripada satu orang bodoh seperti Saya Anda. bertanya, salib itu melambangkan siapa? Bodoh kau itu. Sebentar Salib itu lagi melambangkan- nanti. Ya, salib itu Bentar lagi. melambangkan siapa? Sebentar lagi kau bahas nanti selangkangan itu aja kau. Tadi yang membahas selangkangan itu tahu loh tentang Hawa. Itu otakmu Halo terus. semuanya. Nah, tadi kau yang membahas tentang Iya, itu, Hawa Pak. ternyata Makan memakan penting. buah itu. Sebentar Bang Baron. Hawa ternyata memakan buah itu adalah buah kemaluannya Hawa. Tadi kan kau sudah menghujat kayak gitu.
Memang itu tertulis di situ, kok mau diapain? Di mana kalau tertulis bahwa buah pengetahuan itu Bilang adalah aja. kemaluan Bilang wanita? aja, hatimu membatu bebal. Di mana tertulis buah pengetahuan itu adalah kemaluan wanita? Di mana? Tadi namanya udah di Shalom tapi semuanya. ada ngeyel. Oke, Namanya saya tanya. siapa itu tadi udah dibentuk Sebentar. ada I miss you, I miss you, I miss you. Saya tanya dulu sama kau. Kamu ke Kristen kan? I miss you. Ya. Nah, tadi si Putrajaya mengatakan begini, buah pengetahuan yang dimakan Hawa itu adalah sebenarnya bukan buah, tetapi itu adalah kelamin perempuan. Jadi Hawa memakan kelaminnya. Mana dalilnya itu, Kak? Nah itu si Putra, coba tanya Putra, jawab Putra, kurang ajar ya, ada otak kau memang. Di Si Putra mana ini Kristen dalilnya loh, itu? I miss you. Ayo jawab Putra. Orang itu kan berbuat dosa, Di melakukan yang mana dilarang. dalilnya itu? Anda itu pernah baca kitab nggak sih? Ya aku Kristen pernah baca. Dalilnya Baca, gimana? baca di kejadian, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Baca di situ. Memakan buah pohon di tengah kebun, bukan kelamin perempuan. Gimana kamu ini? Terus bagaimana? Terus menurut imanmu kenapa kita ada dosa keturunan kalau nggak berbuat dosa orang itu longor? Apa? Turun. Karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Apa perintahnya Tuhan itu yang dilarang? Apa yang diperintah Tuhan yang Jangan dilarang? makan buah pohon di tengah kebun Taman Eden. Apa itu buah pohon itu apa? Coba jelaskan. Pohon kehidupan. Apa itu? Ya manusia waktu itu kan diciptakan Adam itu sama Apa itu Hawa. pohon itu? Jelaskan dulu. Andai itu Jangan makan buah pohon. Makanya di dibilang tengah setelah orang itu Eden berbuat itu. dosa, beranak cuculah kau, kuasailah ini dunia ini. Kan itu pesannya Tuhan itu kepada Adam dan Hawa. Betul. Kalau orang itu berbuat dosa karena orang itu udah bisa Di mana membedakan. kamu katakan tadi dalilnya? Kamu katakan tadi di situ, Bang Putra, Membuat bahwa pengetahuan yang itu orang dimakan itu berbuat dosa. Adam Makanya, itu adalah setelah orang kelamin itu berbuat perempuan di dosa, mana? diturunkanlah Adam dan Hawa ke dunia ini. Itulah dosanya. Yang kutanya sama Putra ini, di mana dalilnya bahwa yang dimakan si Adam buah pohon itu adalah kelamin perempuan? Di mana dalilnya itu? Baca jatuhnya manusia ke dalam dosa di Kejadian. Jadi menurut Anda itu ada dosa. Jadi Di menurut mana Anda, tunjukkan dalilnya bahwa yang dimakan itu kelamin manusia. Tunjukkan dalilnya. bukan artinya berbuat gitu loh. Jangan kayak orang-orang ini bodoh. Berbuat orang itu melakukan. Kamu yang katakan tadi makan kelamin manusia, di mana dalilnya? Bukan, aduh. Ini juga memang Gak ini. usah ngelak, gak usah ngelak. Gini bang. Saya kalau bicara itu Gak usah ngelak, gak usah ngelak. Tadi ku dengar dari bawah kamu katakan tadi bahwa si Adam itu makan sama si Hawa itu makan kelamin manusia. Di mana dalilnya itu? mungkin salah bicara. Yang jelas itu artinya itu berbuat orang itu. Udah paham? Berbuat zina gitu. Ya melakukan hubungan lah itu. Nah ya udah. Memang semua di dunia ini, berkembangnya manusia di dunia ini karena melakukan hubungan intim. Ya itu dengan itulah makanya Tuhan itu belum dikasih izin. Gak mungkin berkembang manusia di dunia ini tanpa melakukan hubungan suami istri. Tidak ada orang di dunia ini. Ya justru itulah perbuatan. Justru apa lagi? Dilempar ke dunia dari Anda ini juga enggak paham. Apa? Jangan usah macet. Gak usah macet. Ya karena orang itu gak usah macet. Hanya melanggar. Gak usah gerogir. Gak usah gerogir kamu. Gak usah gerogir kamu. Bukan grogi, artinya setelah orang itu berbuat itu, makanya Tuhan itu murka. Setelah murka, diusirlah orang itu dari surga, kan gitu. Bukannya hanya manusia. Makanya dibilang sama itu Putra, begitu juga ular dikutuk. Iya, makanya dibilang sama ular, kau
harus berjalan dengan berumur. Dikutuk tapi bukan makan kelamin manusia. Gimana kau? Bang, gini Bang. Jadi mungkin Anda salah pengertian. Kalau maksud saya sebenarnya berbuatlah orang itu gitu. Nah, gitu. Jadi kalau saya ngomong seharusnya cakrawala berpikir itu harus luas. Itu Justru karena saya, mereka sudah dikutuk, Putra, makanya mereka melakukan hubungan intim tadi. karena enggak. Nah, Iya, karena enggak apa lagi? karena melakukan itu makanya orang itu dikutuk. Anda terbalik. Belum. Sebelum mereka melakukan hubungan intim itu, mereka dikutuk dulu. Apa kutukannya? Anda salah. Baca dulu kejadian setelah orang itu berbuat, murkalah Tuhan. Akhirnya Bukan berbuat dulu, mereka dikutuk dulu baru berbuat. Kau salah paham. Bang, bagaimana Sering baca orang bisa Alkitab enggak? Bang, sebentar Bang. Saya buka logikamu. Bagaimana orang dikutuk kalau tidak berbuat? Oke, mereka dikutuk karena telah melarang perintah Tuhan tadi memakan buah itu tadi. Ya karena udah makanya karena berbuat makanya dikutuk. Bagaimana ini? Nah, gini, biar ku perjelaskan sama kamu ya. Setelah mereka makan buah itu, mereka bersembunyi. Setelah mereka bersembunyi, Tuhan mencari-cari mereka. Ya, mereka bersembunyi itu belum melakukan hubungan intim ya. Bang, baca dulu kejadian itu Bang dengan jelas. Simak. Udah. Setelah orang itu melakukan, orang itu baru melihat Di rupanya mana ayat berapa itu mereka melakukan hubungan itu, setelah orang itu gimana itu? Setelah orang berbuat, tahu orang itu telanjang, akhirnya orang Begini, itu biar ku kasih paham abang ya. Setelah mereka memakan buah itu, barulah mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Bagaimana logikanya Tuhan mengutuk kalau nggak bersalah? Bagaimana? Sebentar, biar ku baca sama kamu ya. Ini baca. Setelah mereka memakan buah itu, maka mata mereka terbuka, mereka melihat bahwa mereka itu telanjang. Setelah itu mereka membalu mereka dan bersembunyi. Nah, udah bersembunyi, ini belum melakukan ini ya. Terus datanglah Tuhan mencari mereka. Bang, kamu di mana? Kamu di mana? Baca dulu setelah berbuat kan baru orang melihat kan. Baru Tuhan mengutus mereka. Baru di situ mereka Tuhan memberikan mereka itu baju, pembalu, baru mereka melakukan hubungan istri, seperti itu. Bagaimana Tuhan mengutuk kalau tidak berbuat? Gak usah grogi. Sekarang gini Bang, sekarang Anda kalau nggak bersalah, apa alasan saya mengutuk Anda? Kan aku bilang tadi, mereka telah bersalah setelah makan buah, bukan berzina dulu. Iya, buah itu apa menurutmu? Oke, aku tanya sama kamu. Ya, aku tanya sama kamu. Buah itu apa? Buah kuldi. Buah yang dilarang Tuhan, gimana? Apa itu? Berupa apa itu buah itu? Berupa apa? Berupa ada bentuknya nggak? Seperti mangga? Jelaskan dulu. Buah di tengah pohon, di tengah taman Eden itu. Ya, buah apa? Jelaskan seperti apa? Ya, buah lah, buah terlarang. Itulah keimananmu itu Di situ, di sini Bang. Di situ gak disebut nama buahnya, entah buah mangga, buah kuini, buah langset, gak ada di situ disebut. Ya itulah perempuan itu. Makanya kita jatuh ke dalam dosa. Makanya kita dosa keturunan ada. Jadi pohon itu perempuan itu. Ya, makanya dibilang buah yang satu itu karena belum ada izin dari Tuhan. Terus buat apa diciptakan Hawa itu untuk pendamping Adam? Kan sebenarnya itu kan untuk pendampingnya, tapi belum direstui, artinya belum keluar Gila kau ini. Kau nggak ada di Bible itu. Kau gak usah ngada-ngada. Kau gak usah ngada-ngada nih ada di Bible itu. Ini. Susah pula kau nanti. Kan gini Bang, begini yang nggak ada di Bible itu gak usah kau tambah-tambahkan. Susah pula kau nanti.
artinya Anda biar paham, artinya kan belum diizinkan Tuhan itu. Iya, yang gak ada di Bible itu jangan Iya, ditebak-tebakan. Iya, artinya Tuhan itu kan belum mengizinkan, tapi kan Jangan udah ada asumsi bang, itu gak bagus itu. udah ada pendampingnya. Jangan Tapi kan belum ada asumsi. izin. Artinya kalau di manusia sekarang itu belum ada. Abang jangan asumsi. Kalau boleh bicara itu berdasarkan dalilnya bang. Ya memang itu, artinya kan orang Di itu mana belum dalilnya? diizinkan, tapi sudah berbuat Di akhirnya. mana Tuhan dalilnya murka. bahwa pohon itu adalah perempuan itu? Tidak mungkin. Terus Nah, kamu percaya nggak dengan ada? di dosa mana keturunan? dalilnya? Sekarang ada nggak dosa keturunan? Di mana dalilnya bahwa pohon itu perempuan Kamu itu? percaya nggak dengan dosa keturunan? Dosa keturunan? Ya memang semua kita ini punya dosa keturunan. Dari mana? Dari mana itu? Berawal dari Adam. Ya, apa yang disalahkan? Apa yang diperbuat orang itu yang salah? Telah memakan buah di tengah taman Apa itu, Eden itu. Apa itu pohon itu? Makanya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya pohon itu bisa kau gambarkan seperti apa? Jelaskan. Di Alkitab, Bang Putra, tidak disebut nama pohonnya. Iya, makanya orang itu berbuat dosa. Itulah buah pengetahuan itu setelah kau Di memakan itu. Alkitab, ya Putra itu, ya Putra, tidak disebut nama pohonnya. Jangan asumsi di sini. Ya tapi Anda berani mengatakan pohon itu apa pohon itu? Coba jelaskan. Kalau nggak perempuan itu Nggak ada sendiri. disebut ya. Kalau di Alkitab nggak disebut, saya nggak mau sebut juga. Saya nggak mau asumsi. Nah, sekarang kita korelasikan kenapa Anda mengakui ada dosa keturunan. Karena jatuhnya manusia ke dalam dosa berawal dari Adam dan Hawa. Iya. Kutanya sama kamu, kamu ini keturunan Adam atau bukan? Nah, apa dosa yang diperbuat Adam itu yang Kamu salah? ini Dengar, keturunan apa dosa yang Adam diperbuat atau Adam itu? bukan? Apa dosa yang diperbuat Adam itu makanya orang Kamu itu? ini keturunan Adam atau bukan? Iya, keturunan Adam. Nah, dosa yang diperbuat Adam, satu, pertama, dia telah memakan buah pohon. Makanya manusia jatuh ke dalam dosa. Apa itu buah pohon itu? Gak ada disebut nama pohonnya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.